Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dewa Waktu. Waktunya viral. Makin hari makin melebar kemana-mana. Membuat suatu perkumpulan hanya segelintir orang. Kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat. Akademisi, mahasiswa, ya kan, pihak-pihak yang politisi, bahkan masyarakat. Diajak semua untuk berjuang, membela kebenaran. Ini kita nggak habis pikir. Bahkan berpuisi, membawa nama-nama Tuhan. Ya kan, seakan-akan mereka itu di pihak yang paling benar gitu, selalu mencari-cari pengakuan bahwa mereka itu di posisi yang benar, padahal mereka itu tukang fitnah, ya, penyebar hoax, ya, tidak percaya kepada pihak-pihak yang punya wewenang, yaitu Roy Suryo CS segerombolannya. Aduh, bikin geleng-geleng kepala. Seperti apa videonya? Coba kita saksikan bersama-sama dulu biar kita nggak salah paham. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah, kemenangan sudah dekat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap. Sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang. Rakyat berhasil. Sebentar lagi. Nasrun minallah. Pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib. Kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Bareskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Menggunakan kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya. Jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur, dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan Pak, pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK, apa itu, di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Hubungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, gaung ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif dengan surat dukungan ini pula kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Rosi Surya, dan kawan-kawan, serta para penasihat hukum Rizal Fadilah, dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Halo. Ini lho dah. Imbase dina-dina sing diomongno ijazah palsu wae. Pari bareng ya ambruk iki. Setelah saya teliti menggunakan ilmu Surya Kanta, pari iki palsu. Nek asli iki gak. Alah. Wong manukmu ya palsu ngono, jajal nek ora palsu didono jare.
Ini deh, tidak ada undang-undang yang mengharuskan mendudohkan manuk ini, nggak ada. Menurut undang-undang permanuan itu tidak ada. Muncul seorang analis forensik digital bernama Joshua Sinambela yang membongkar kebohongan Roy Suryo mengenai skripsi dari Pak Jokowi. Roy Suryo CS belakangan ini kan memang selalu mengaku mendapatkan sendiri skripsi Pak Jokowi ketika dirinya datang ke UGM atau juga melihat dari perpustakaan yang ada di Universitas Gadjah Mada, Tribuners. Tapi hal ini ternyata dibantah oleh Joshua Sinambela, begitu ya, karena faktanya foto-foto skripsi Pak Jokowi yang dipakai sebagai sampling Roy Suryo ini adalah dokumen pribadi milik Joshua Sinambela. Joshua mengaku mengirimkan beberapa foto dan video kepada Rismon Sianipar, tapi dokumen ini ternyata dijadikan alat oleh Roy Suryo CS untuk mencari-cari kesalahan dari ijazah Pak Jokowi. Yang mana skripsi ini juga dibandingkan ya dengan skripsi lain yang juga memakai mesin ketik. Padahal pada dokumen yang dimiliki Joshua ini banyak skripsi lain juga yang persis sama dengan milik Pak Jokowi. Nah, Roy Suryo CS ini bilang Tribuners bahwa skripsi ini didapatkan oleh Rismon Sianipar di perpustakaan UGM. Begitu ya, padahal sedianya ini didapatkan melalui kiriman foto dan video dari Joshua M. Sinambela ini. Nah, sebagai analis digital forensik, dia juga mengatakan bahwa dokumen itu adalah dokumentasi skripsi yang merupakan milik dirinya, hingga membuat Joshua ini bersama para pakar juga cukup geram dengan perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ia kemudian memberikan bukti foto skripsi dan layar ponselnya yang mengirimkan dokumen tersebut ke Rismon Sianipar. Pada isi chat ini, Tribuners, Rismon ini meminta Joshua untuk mendiskusikan mengenai lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Mungkin kelihatan ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya ya? Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, orang Selaya dulu ya gitu ya, karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Laya soal temuan Laya terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Laya, nanti lagi nyetir gitu ya. Kemudian siap Laya, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Laya ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Laya berencana mengundang Laya di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya. Secara online via Zoom ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Laya gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya, jika Laya bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Laya tersebut, termasuk teman saya Bang. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini ya. Sebagai bahan analisa tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrudben.com judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya, bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Laya juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya gitu ya. Oke Laya, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Lihat nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman gitu kan. Nah dia jawab,
saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor Irexsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke. Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah, ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik, ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah dia cuma jawab seperti ini, tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fonnya lebih besar segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata percetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu. Ya. Teman-teman, kita sudah melihat videonya, mulai dari Bapak pembaca puisi, Roy Suryo, bahkan juga ada perkumpulan yang meminta dukungan dari semua elemen, semua masyarakat. Masyarakat yang mana Pak? Kalau saya sih sudahlah yakin, percaya saya kalau jasa Pak Jokowi itu sudah asli. Bahkan ya ini sudah ketahuan kebobrokannya Roy Suryo CS ini, ya diungkap oleh Mas Joshua ini, ya kan, bahwa ternyata hasil dari foto-foto ijazah yang didapat oleh Roy Suryo terus kemudian dibagikan kepada Rismond Janipar itu ternyata dari kiriman dari Joshua ini, ya kan, berawal dari tidak tahunya Joshua sehingga dijadikan alat ini oleh Roy Suryo CS untuk mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Ini kan parah betul ini ya. Kalau kita melihat dari video di awal ini kelihatan ya bahwa Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond dan lain-lain itu sudah mulai ketakutan sebetulnya, sudah mulai ketakutan, makanya dia itu seakan-akan orang yang terintimidasi, orang-orang yang sekarang itu menjadi korban, sehingga minta bantuan mulai dari mahasiswa, akademisi, purnawirawan, semuanya disebut, termasuk rakyat bangsa Indonesia ini. Aduh, kacau. Padahal mereka ya keinginannya hanya segelintir orang saja, hanya beberapa itu menginginkan, getol sekali mencari-cari kesalahan Pak Jokowi dan berharap betul, ya kan, apapun yang semua pihak mengatakan, mulai dari Barreskrim, UGM, teman-temannya Pak Jokowi sudah muncul, bahkan kira-kira nanti kalau pengadilan mengatakan asli jasa Pak Jokowi, masih nggak terima kira-kira sampai di akhirat nanti tetap nggak terima, mintanya ya ijazah Pak Jokowi menurut mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Gawat ini tuh. Aduh, gawat. Lama-lama akan terbongkar juga siapa sebenarnya Roy Suryo dan teman-temannya itu. Pasti dia itu ada sutradara di balik itu semua. Pasti itu. Mereka itu kan butuh biaya besar kemana-mana, kemudian menyuarakan keinginannya, ya kan. Ini sudah mulai kelihatan ketar-ketir mereka. Oke, itu saja video yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat, menjadi bahan pertimbangan kita sebagai masyarakat biasa agar tidak salah paham. Percayalah bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan hasilnya baik, ya kan? Sesuatu yang benar pasti terungkap kebenarannya. Semoga yang tukang fitnah, tukang adu domba ini segera bertobat. Kalau tidak, ya kita doakan semoga mereka segera mendapatkan balasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.